Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari sebuah kitab atau kitab kecil, Kutayyib Arba'una sababan litakfiriz dzunub, atau 40 amalan pelebur dosa. Berikutnya yakni amalan yang ketiga. Yang pertama dan kedua sudah kita bahas. Kita masuk pada amalan yang ketiga. Yang ketiga, kata penulis, di antara amalan yang bisa meleburkan dosa, menggugurkan dosa, yaitu berwudu lalu dilanjutkan mengerjakan sholat 2 rakaat setelahnya. Berwudu yang dilanjutkan dengan mengerjakan sholat 2 rakaat setelahnya, atau yang dikenal dan para ulama menyebutnya dengan sholat sunnah wudu, atau sholat sunnah, sholatun nafilah ba'dal wudu. Di antara dalil yang menyebutkan tentang amalan ini, yakni hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Humran, mantan budak sahaya, mantan hamba sahaya atau mantan budak Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Humran bercerita annahu ra'a Utsman ibn Affan da'a biwadu'in. Kata Humran bahwasanya dia melihat Utsman bin Affan meminta dibawakan wadu. Wadu itu maknanya bejana, tempat berisi air, wadu. Kalau dia ya seperti itu bahasa Arab ya. Di antara keunikan dan keistimewaan bahasa Arab itu berbeda harokat bisa berbeda makna. Wadu dengan wudu, dengan mengganti harokat fathah dan dhammah dia sudah berubah jauh maknanya. Dengan huruf yang sama, waw, dhad, ya, kemudian waw lagi dan hamzah. Tapi waw yang pertama kalau kita baca dengan fathah, wadu'un, maka dia mengandung makna alat. Alat pensuci, bisa bermakna air ataupun bejananya. Jadi dia mengandung makna alat, wadu. Nah, kita di Indonesia juga sudah sering menggunakan kata wadu, waduk manggar, ya kan? Kalau dia dibaca dhammah, maka dia mengandung makna fi'il, perbuatan. Wudu, ya ini sebuah aktivitas, kaifiyat, perbuatan. Nah, itu yang akan disebutkan nanti di sini dan dalam hadis-hadis yang lain dari tata cara bersuci sebelum mengerjakan sholat yang dikenal dengan wudu. Dan di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan ketika Allah Ta'ala menjelaskan wudu. Allah Ta'ala langsung saja menyebutkan idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian hendak menegakkan salat, maka cucilah wajah kalian
tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala kalian, dan cucilah kaki sampai ke mata kaki. Allah Ta'ala tidak menyebutkan wudu. Itu penyebutan ada pada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya seperti yang pernah saya jelaskan, tidak kita dapati di dalam Al-Quran penyebutan mukjizat. Ya, kita tidak akan temukan di dalam Al-Quran itu penyebutan kata mukjizat. Yang ada ungkapannya dengan ayat. Ya, fa'arahul ayatal kubra. Maka Allah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah yang besar, yaitu mukjizat. Taib, demikian. Nah, maka di sini kata Humran bahwa dia melihat Utsman ibnu Affan meminta dibawakan bejana yang berisi air, da'a biwadu'in. Kemudian setelah dibawakan ke hadapan Utsman ibnu Affan, fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi. Lalu Utsman ibnu Affan pun menuangkan air dari bejana tadi kepada kedua tangannya. Dia tuangkan air kepada kedua telapak tangannya. Faghasalahuma thalatha marrat. Lalu Utsman pun mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Tidak mencelupkannya ke bejana, tapi dicuci dulu dengan cara dituangkan ke kedua telapak tangannya. Tidak dia celupkan. Apalagi ketika seorang baru bangun tidur, terutama baru bangun tidur di malam hari. Ketika dia mau berwudu, ya, di waktu sholat subuh misalnya, saat baru bangun tidur, maka tidak boleh. Kata Nabi SAW, idza staiqadha ahadukum min naumihi, ya, fala yakhmis yadahu. Jangan dia langsung, apabila salah seorang di antara kalian baru bangun tidur, jangan langsung dia celupkan tangannya tadi ke bejana, tapi hendaknya dia tuang dulu, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia enggak tahu di mana tangannya ini bermalam. Bisa saja dia tangannya itu bermalam di tempat-tempat yang itu ada najisnya dari kubul dan duburnya, sehingga menjadi keraguan. Bisa menimbulkan keraguan dan akan mencemari air tadi. Sehingga dicuci dulu di luar bejana, setelah itu baru boleh dicelupkan ke bejana tadi. Nah, ini yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan. Maka dia mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Nah, diperhatikan. Kemudian setelah dicucinya sebanyak 3 kali oleh Utsman, dia pun memasukkan tangan kanannya ke wudu tadi. Bukan ke wudu manggar ya. Waduk bejana tadi, tempat nampung air yang kecil tadi, baru dia masukkan tangan kanannya. Untuk apa? Summa tamatmadha. Untuk matmad. Matmad itu kumur-kumur maksudnya. Dia ambil, kemudian dia kumur-kumur. Wastansyaqa wastansara. Kemudian dia kumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung, ya, wastansara, dan mengeluarkan air dari hidung, itu namanya istansara. Istinsyak atau istansyaqa itu memasukkan air ke dalam hidung. Maka ini boleh terpisah, boleh juga berbarengan. Dan yang lebih afdal ketika dia mampu berbarengan. Satu cidukan, karena disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari Abdullah bin Zaid, demikian juga dari Ali bin Abi Thalib, ketika menceritakan bagaimana wudhu Nabi, didapati di sana ketika beliau melakukan madmadah dan istinsyak, beliau bikaffin wahidah. Dengan satu kaf namanya, dengan tangan kanannya beliau secara langsung memasukkan air pada kedua jalur ini, mulut dan hidung. Istinsyak itu artinya menghirup. Istinsyak itu artinya menghirup. Jadi dia seperti dihirup. Nah gitu. Sampai ke khayshum. Dan hikmahnya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, khayshum ini adalah tempat bermalamnya syaitan. Ya. Jadi hikmahnya untuk mendesak dan membersihkan bagian khayshum. Maka jika mampu seperti itu. Namun dalam hadis ini Utsman ibnu Affan menyebutkannya seakan-akan terpisah, dan ini boleh saja. Dia mendahulukan kumur-kumur dulu, lalu istinsyak, ya, lalu dia keluarkan. Dan ketika mengeluarkan atau istinsar tadi, itu sangat disukai istinsar bil yusra. Ketika istinsar dia menggunakan tangan kiri, walaupun boleh saja
ini dengan tangan kanan, kemudian dia keluarkan juga tangan kanan, ini silahkan. Tapi yang lebih utama mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau, kata Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau nasara bil yusra. Beliau ketika mengeluarkan air dari hidungnya itu pakai kiri. Taib. Nah, ini dia. Summa ghasala wajhahu salasan. Lalu Utsman ibnu Affan di dalam hadis ini mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Dicucinya 3 kali. 1, 2, 3. Dan yang dikatakan wajah itu adalah bagian, ya ini muka, dari batasan tempat tumbuhnya rambut sampai dari ujung dagu, ya, yang ada runcingnya ini dari atas ke bawah. Kecuali yang rambutnya sudah kayak saya, nggak ada lagi kan, sudah ke sini. Ya di batasan rambut yang pertama tumbuh kan begitu. Kemudian dari anak telinga ini sampai anak telinga sini. Nah, itulah wajah yang dibasuh. Ya, bagi yang punya janggutnya tebal maka diberikan keringanan. Diberikan keringanan untuk tidak harus dia masukkan air ke dalam ini supaya kena kan gitu ya, yang jambang atau janggutnya tebal, maka tidak mengapa seadanya saja. Tapi lebih afdal memang kalau dia mengambil cidukan air yang baru secara khusus tersendiri dia masukkan seperti ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau menambahi 1 cidukan lagi setelah membasuh wajah, beliau ambil lagi 1 cidukan lalu dia masukkan ke sini sambil beliau sela-sela, lalu beliau mengatakan hakadza amaroni rabbi. Beginilah Rabbku memerintahkanku. Tapi ini bukan wajib. Adapun yang janggutnya tidak terlalu tebal maka wajib. Kenapa? Karena tidak ada kesulitan, yang janggutnya enggak tebal, tipis ya, memungkinkan dia untuk masukkan airnya itu ke selah-selah bagian wajah. Jika di wajahnya itu tumbuh rambut ataupun kita sering menyebutnya janggut atau jambang kan begitu ya. Karena yang janggut itu kan ini dari anak telinga ke bawah. Nah, ini namanya janggut. Kalau yang anak telinga ini apa kita bilangnya? Anak telinga kan? Nah, ini ke atas itu rambut. Kalau ini janggut. Ini ya, ke atas itu rambut yang dia hukumnya mubah dicukur atau dipanjangkan. Kalau ke sini ke bawah maka tidak boleh dipotong. Nah, seperti itu. Dibiarkan saja kata Nabi, a'ful liha, biarkan lihyah kalian. Maksudnya lihyah itu yang sini sampai sini. Taib. Itu dia. Tsumma ghassala wajhahu salasan. Kemudian Utsman ibnu Affan mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, lalu mencuci kedua tangannya sampai mirfaq. Ya, sampai mirfaq ini siku. Hanya saja para ulama sedikit berbeda pendapat apakah siku termasuk bagian yang dibasuh ataukah itu cuma batasnya saja, enggak ikut dibasuh. Maka yang lebih tepat itu siku ikut terbasuh. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat ketika beliau berwudu, beliau ada rolma ya ilal mirfaq, beliau mengalirkan air itu sampai terkena mirfaqnya, sikunya. Hal ini menunjukkan bahwasanya yang lebih tepat ketika kita membasuh tangan maka sampai ke siku, menyentuh siku. Ya, dan pembasuhan tangan itu lebih utama dimulai dari ujung-ujung jari ke siku. Walaupun kalau sekiranya ada orang yang terbalik seperti ini maka sah saja. Dari siku duluan kan begitu ya, dari siku duluan baru ke ujung maka sah saja. Tapi kalau kita melihat dari urutan yang namanya di dalam ayat ya, nah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aydiyakum ila al-marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Ya, berarti menunjukkan pembasuhan itu dari telapak tangan sampai ke siku, itu yang lebih afdal, wallahu a'lam. Kemudian summa masaha bi ra'sihi, kemudian Nabi mengusap kepalanya dari depan ke belakang dan disunnahkan lagi untuk kembali. Tapi kalau cuma dari depan ke belakang ini sudah cukup. Sekiranya seorang mengusap dari depan sampai ke belakang sampai kofah ini tengkuk sini, dari sampai ujung tumbuhnya rambut, itu kofah, bukan unuk ya. Unuk tidak termasuk, leher enggak termasuk yang dibasuh. Seperti sebagian orang mengusap kepala lalu leher digini-giniin. Itu nambahin anggota wudhu namanya. Ya, karena Nabi SAW mengusap kepala hatta kofah, sampai tengkuk, ujung tumbuhnya rambut sini, bukan hatal unuk. Ya, berbeda itu. Taib.
Tapi kalau dia mau balik lagi ke depan itu lebih utama. Ya, apabila dia cuma sekali pengusapan sampai belakang itu sudah cukup, lalu dia berpindah ke telinga karena al-udhunani minar ra'si. Kata Nabi, kedua telinga masuk bagian kepala, bukan masuk bagian wajah. Maka tatkala disebutkan dalam Quran, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala, maka telinga masuk bagian kepala. Sehingga Nabi langsung menyambung, ya, balik ke depan lalu tinggal diusap saja. Bagian dalam dan bagian luar. Taib. Nah, kemudian summa ghasala kulla rijlin salasan. Lalu beliau mencuci setiap kaki 3 kali. Kanan 3 kali sampai mata kaki, kiri juga demikian sama. Summa qala, kemudian Utsman bin Affan pun berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Aku lihat langsung Nabi berwudu seperti wuduku ini, kata Utsman. Aku lihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Wa qala, dan pada saat itu beliau bersabda, man tawaddoa nahwa wudu'i hada, siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, kata beliau, summa shalla rak'ataini, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat. Ya, jelas ya, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat. Siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini lalu dia mengerjakan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, lalu di 2 rakaat tersebut dia tidak berbicara dengan dirinya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dari kalimat ini, sabda Nabi tadi yang dikatakan oleh Utsman, di situ ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mengatakan bahwasanya wudu yang sah adalah wudu seperti wuduku ini. Maka kita berusaha untuk benar-benar meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam terutama dalam hal wudu. Apalagi wudu merupakan syarat sahnya salat. Yang mana salat itu kita kerjakan dalam sehari 5 kali salat. Ya, ada 5 salat wajib yang harus kita kerjakan setiap hari, ya, pagi dan malam. Ada 5 salat dan setiap salat itu wajib dengan berwudu. Maka ini faedah yang pertama, kita berusaha untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam semaksimalnya agar wudu kita sebagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melampaui batas, tidak berlebihan, karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam keras orang-orang yang melampaui batas. Ya, yang melampaui batas khususnya ketika beliau mengajarkan tata cara wudu, sehingga para ulama mengatakan tidak boleh seorang membasuh lebih dari 3 kali. Akan tapi boleh kurang dari 3 kali, dan minimalnya basuhan itu satu kali. Ya, minimalnya basuhan itu 1 kali, seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, Nabi pernah berwudu marrah, beliau pernah berwudu sekali-sekali saja, beliau juga pernah berwudu 2 kali, demikian juga beliau pernah wudu 3 kali dan tidak pernah 4 kali. Nah, siapa saja yang 4 kali maka dia melampaui batas dan telah berbuat kesalahan serta kejahatan terhadap syariat Nabi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan setelah beliau menyebutkan man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwasanya ada sunnah ataupun perkara yang mustahab, ya, bagian dari nawafil, tambahan, pahala tambahan ketika seorang mengerjakan salat setelah berwudu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Bilal, di mana Bilal seorang yang sangat menjaga wudu, tidaklah dia berhadas melainkan Bilal akan berwudu, dan tidaklah Bilal berwudu melainkan dia akan mengerjakan
Solat semampu dia sampai Allah Ta'ala tetapkan dia berapa. Maksudnya sampai capek. Itu Bilal. Jadi dia mengerjakan solat sunnah wudu itu sampai dia merasa puas. Bukan cuma 2. Ya. Nah, ini bukan berarti Nabi SAW atau bukan berarti Bilal melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, seperti dugaan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Bilal melakukan amalan tapi enggak diketahui oleh Nabi. Maka ini keliru pemahaman seperti itu. Kalau kita lihat hadis ini, ya, bahwasanya Nabi SAW sudah memerintahkan dan sudah menganjurkan untuk sholat setiap wudu. Yang tidak diketahui oleh Nabi SAW adalah sebab amal yang mana. Karena amal-amal soleh itu banyak. Amal yang mana yang menyebabkan Bilal itu terdengar suara terompanya di surga? Itu enggak diketahui oleh Nabi, karena Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib, enggak mengetahui semua rahasia amal manusia pada waktu itu. Sehingga beliau tanya kepada Bilal, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku, dari sekian amal-amal itu, amal yang mana yang paling kau harapkan di dalam Islam? Nah, ini yang enggak diketahui oleh Nabi. Bukan berarti Bilal melakukan amalan yang enggak pernah diajarkan oleh Nabi. Itu sudah diajarkan oleh Nabi dan itu menjadi keunggulannya Bilal. Karena dia tidak bisa yang lainnya. Dia mungkin enggak bisa unggul dalam hal harta, beramal dengan harta. Tapi dia bisa unggul dalam amal ini. Yaitu apa? Berwudu setiap kali berhadas. Berwudu lagi, dan ketika dia berwudu maka dia langsung sholat. Dan sholat yang dia kerjakan juga terus 2 salam, 2 salam, 2, daripada enggak ada yang lainnya. Karena dia kan nunggu azan aja. Ya kan? Tiap hari nunggu waktu azan saja. Nah, itu ternyata. Maka Bilal pun menjawab, "Ya Rasulullah, amalan apa yang aku andalkan, yang sangat aku harapkan, kecuali apabila aku toharoh, berwudu, maka aku akan sholat sepanjang ataupun sejauh kemampuan yang Allah berikan kepadaku." Oh, ternyata itu sebabnya. Jadi jelas bahwasanya yang tidak diketahui oleh Nabi adalah jenis amalan yang mana dari yang sudah disyariatkan oleh Allah Ta'ala, yang sudah dikabarkan oleh Nabi. Taib. Itu faedah dari hadis Nabi tadi yang kedua. Ataupun yang ketiga di sini, summa shalla raka'atain, kemudian dia mengerjakan 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara dengan dirinya pada 2 rakaat itu. Nah, ini faedah bahwasanya maghfirah yang akan diberikan di dalam hadis ini itu 3 tadi. Berwudu sesuai dengan wudu Nabi, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat, dan pada 2 rakaat itu dia tidak berbicara dengan dirinya, maksudnya khusyuk, itu maksudnya. Ya. Karena seorang itu ketika sholat bisa berbicara dengan dirinya. Dia akan berkata, "Mana sendalku tadi? Di mana kunciku tadi? Berapa bulan ini gajiku? Ya kan? Tadi kayaknya salah hitungan lemburku." Bisa enggak berbicara dengan dirinya sendiri? Bisa. Itu yang merusak sholat tadi, yang bisa menghilangkan khusyuk. Yang khusyuk itu sebenarnya ruh sholat adalah khusyuknya itu tadi. Ya. Tujuan adanya gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan, tujuannya supaya fokus dengan sholat. Tapi ketika dia terganggu dengan pembicaraan terhadap dirinya sendiri, maka melemahlah ya kualitas sholat tadi. Nah, jadi dia berusaha untuk tidak bicara dengan dirinya. Kecuali kata para ulama, jika pembicaraan terhadap dirinya itu berkaitan dengan sholat itu sendiri. Seperti dia bertanya, "Ini berapa rakaat ya?" Itu enggak. Itu bukan merusak khusyuk. Karena dia masih bagian sholat. Atau dia mempersiapkan, nih nanti baca apa ya setelah Al-Fatihah? Surat yang mana? Lama dia. Al-Ikhlas kah? Udah tadi Al-Ikhlas. Masa Al-Ikhlas terus? Ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Qari'ah. Ini enggak apa-apa. Ya, dia berpikir seperti itu. Ini tidak ada masalah. Ya. Ataupun yang berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan agama ataupun kemaslahatan yang menunjukkan kebaikan di dalam Islam, boleh. Ya, semisal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nyusun strategi perang untuk pasukannya itu ketika sholat.
Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari, inni la ujahhizul jaish wa ana fis shalah. Aku mempersiapkan pasukan ketika aku sholat. Ketika salam, si fulan sebelah sana, si fulan sebelah sana, itu dia siapkan waktu sholat. Nah, ini boleh. Ya, para ulama mengatakan boleh kalau berbicara dengan dirinya ya untuk maslahat-maslahat diniyah, maslahat agama, kemaslahatan yang besar. Tapi kalau kemaslahatan yang sifatnya duniawiyah, maka ini yang dimaksud dalam hadis tadi. Ya, seperti yang dijelaskan oleh semua mayoritas para ulama, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan yang lainnya. Ya, menyebutkan bahwasanya makna dia tidak berbicara dengan dirinya pada 2 rakaat tersebut adalah dia tidak membicarakan masalah-masalah duniawi, tidak memikirkan masalah duniawi. Ya, apabila itu dia pikirkan maka ini akan merusak salatnya dan akan mengurangi kekhusyuan salatnya. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang terlintas? Sesuatu yang terlintas itu dimaafkan selama dia tidak ikutin terus. Karena memang syaitan berusaha untuk merusak salat seseorang dengan mengatakan ya fulan uzkur kada, uzkur kada. Dia akan terus begitu. Fulan ingat ini, ingat itu. Jadi bisa syaitan itu mampu untuk membuat begitu. Ya, padahal kita sudah enggak ingat-ingat. Ingat cewek tadi, diingatnya lagi. Yang terlihat tadi kan begitu kan? Ingat ini, ingat itu, dia ingat-ingat. Kalau itu dia tinggalkan maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia ikuti, maka ini yang jadi masalah. Lintasan-lintasan dalam pikiran tadi, kalau dia ikuti, kemudian itu perkara dunia, maka itu akan ya mengurangi kekhusyuannya. Tapi kalau lintasan itu adalah perkara agama, kemudian itu bermanfaat dan maslahat, maka ini tidak dikatakan mengurangi khusyuk dan bukan termasuk dalam larangan tersebut. Wallahu a'lam. Taib. Nah, maka lengkapnya kata Nabi SAW, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa saja yang berwuduk seperti wudukku ini lalu dia mengerjakan salat 2 rakaat ya dan tidak berbicara pada dirinya sendiri pada 2 rakaat itu, maka Allah taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Nah, untuk 2 rakaat ini ada khilaf para ulama, ya apakah ini bebas dilakukan kapanpun ataukah memang ada waktu-waktu terlarang ketika mengerjakan salat 2 rakaat setelah wudu ini ada khilaf para ulama. Ya, sebagian mereka mengatakan bahwasanya silahkan dia mengerjakan salat sunnah wudu ini selama bukan di waktu terlarang. Ya, di waktu terlarang yaitu ketika terbitnya matahari, saat matahari tepat di atas kepala atau ketika matahari akan tenggelam di antara 2 tanduk syaitan, maka tidak boleh mengerjakan salat-salat sunnah yang seperti ini, di antaranya salat sunnah wudu. Tapi sebagian yang mengatakan boleh saja. Karena yang dilarang pada 3 waktu itu adalah salat sunnah yang mutlak, enggak ada kaitannya dengan apapun, dia hanya pengen pahala 2 rakaat, maka itu boleh. Itu boleh saja kita mengerjakan salat sunat apa ya, pengen salat sunat 2 rakaat saja, itu boleh. Selamat bukan pada waktu yang terlarang tadi. Nah, ini pendapat yang lebih kuat menurut saya, wallahu a'lam, bahwasanya di waktu-waktu yang terlarang itu, yang terlarang mengerjakan salat adalah salat sunat yang mutlak, bukan yang muqayyad. Karena ini termasuk salat sunat yang muqayyad, yang berkaitan dengan suatu kejadian, berkaitan dengan suatu perbuatan atau berkaitan dengan satu tempat, seperti masjid. Ya, ada salat yang memang dianjurkan ketika masuk masjid, berarti ini salat yang muqayyad. Ya, salat sunat yang berkaitan dengan tempat tertentu. Nah, maka yang seperti ini tidak berlaku larangan itu pada 3 waktu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kemudian kita lanjutkan, masih ada waktu sedikit. Hadis yang keempat. Satu pertemuan, soalnya sebulan cuma 2 kali ya. Kalau cuma 1 hadis sayang. Berikutnya, siapa yang melakukan dosa lalu berwudu dan sholat 2 rakaat serta memohon ampunan kepada Allah. Ini amalan yang lainnya yang bisa meleburkan dosa. Ya, ini ketika seorang mengetahui ataupun dia telah melakukan sebuah dosa lalu dia segera berwudu dan sholat 2 rakaat lalu dia memohon ampunan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Atau para ulama sering menyebut sholat ini dengan sholat sunat taubat, ya. Walaupun tidak disebutkan di dalam hadis ini salat sunat taubat penyebutannya,
Namun mereka para ulama menyebutkan ini salat sunat taubat karena berkaitan dengan perbuatan dosa, berkaitan dengan seorang baru saja melakukan perbuatan dosa. Kita bacakan dari Ibnu Al-Hakam Al-Fazari. Dia berkata, aku mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, inni kuntu rajulan idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan nafa'ani Allahu min bima syaa ay yanfa'ani bih idza haddatsani rajulun min ashabihi istahlaftuhu. Jadi aku adalah seorang yang apabila mendengar satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala akan memberikan manfaat kepadaku dari hadis tersebut sesuai yang dia kehendaki. Apabila ada seorang dari sahabat-sahabat Nabi menyampaikan hadis kepadaku, kata Ali, ini dari Ali bin Abi Thalib, aku akan mendatanginya dan istaflahtuhu. Ya, istahlaftuhu. Aku akan meminta dia untuk bersumpah. Bersumpah bahwasanya ini benar hadis dari Nabi, digituin sama Ali. Ya, ketika datang seorang dari sahabat-sahabat Nabi yang lain ingin menyampaikan hadis, diminta sumpah dulu sama Ali. Bersumpah bahwasanya ini benar sabda Nabi dan bukan dusta. Kalau ini dusta maka ya bisa dicabut nyawaku seketika atau apa seperti itu ya. Jadi minta sumpah dulu bahwasanya itu benar oleh Ali bin Abi Thalib. Fa idza halafa li saddaqtuhu. Apabila dia berani bersumpah bahwasanya ini sabda Nabi dan ini benar dari Nabi, maka aku akan membenarkannya, ya, dan akan menganggap dia adalah orang yang jujur. Aku akan menganggap dia orang yang jujur. Wa innahu haddatsani Abu Bakar, dan sesungguhnya Abu Bakar pernah menyampaikan hadis kepadaku. Wa sadaqa Abu Bakar, dan jujurlah Abu Bakar, benarlah Abu Bakar karena dia digelari dengan As-Siddiq. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Bakar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau dari jalur Abu Bakar ini yang didengar atau yang didapati oleh Ali bin Abi Thalib? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yuznibu zanban. Nah ini dia ya. Tidaklah seorang melakukan satu perbuatan dosa. Tidaklah seorang melakukan satu perbuatan dosa. Nah, jadi memang berkaitan solat ini dengan seorang yang baru saja berbuat dosa. Makanya banyak para ulama menyebut solat yang diperintahkan dalam hadis ini dengan solat taubat, ya, dengan solat taubat. Tidaklah seorang melakukan perbuatan dosa, summa yaqumu fa yatatahharu, kemudian dia bangkit berdiri mengerjakan toharoh, yaitu berwudu. Summa yusalli, kemudian dia mengerjakan solat. Ya, kemudian dia mengerjakan solat, dan mengerjakan solat yang dimaksud di sini adalah solat dua rakaat. Karena solat-solat ganjil pada waktu malam itu hanya dikenal dengan solat witir. Solat ganjil pada waktu siang itu yang dikenal hanya solat maghrib. Ya, maghrib itu witirnya siang. Taib. Maka dia pun mengerjakan solat. Setelah tadi dia wudu, dia melakukan dosa, berwudu, lalu dia mengerjakan solat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Ya, illa ghafarallahu lah, melainkan Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Summa qara'a hadhil ayah, lalu Nabi SAW pun membacakan ayat berikut ini, yaitu tercantum dalam surat Al-Imran di ayat 135. Nabi membacakan ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishah, dan orang-orang yang telah berbuat kekejian. Fahisyah itu bisa maknanya zina, ya, atau perbuatan maksiat yang lainnya yang itu merupakan dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang telah berbuat perbuatan fahisyah, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, ataupun dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Perbuatan-perbuatan dosa besar sejatinya itu telah menzalimi diri sendiri. Dzakarullah, kemudian dia ingat Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, lalu dia pun meminta ampunan atas dosa-dosanya. Nah, maka Allah Ta'ala akan mengampuni. Ya, walaupun kata para ulama bahwasanya sebatas solat saja ini sebenarnya enggak cukup. Tapi solat ini sudah diikuti dengan kondisi hati yang menyesal. Nah, itu dulu. Karena ketika disebut di sini wa dzakarullah, dia ingat Allah. Kenapa? Karena ada rasa takut kepada Allah, maka dia langsung nyesal. Dia takut.
Dia terjatuh pada perbuatan dosa, perbuatan fahisyah. Zakarullah, langsung ingat Allah, ya Allah, astagfirullah kata dia. Lalu dia langsung berwudu, dia mengerjakan salat 2 rakaat. Di dalam salat itu, baik itu di sujudnya ataupun setelah salam dia berdoa, atau saat di akhir tasyahudnya dia langsung minta ampun kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya karena salatnya memang terdorong ya dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyesalannya atas perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikenal dengan salat taubat, dan salat ini sama ya seperti yang kita sebutkan tadi, ya ini muqayyad, berkaitan dengan perbuatan dosa. Kapanpun seorang hamba telah berbuat kesalahan ataupun berbuat dosa, lalu dia teringat Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal atas perbuatannya, lalu dia ikuti dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, maka Allah taala akan berikan ampunan untuknya dan akan melebur dosa-dosanya dan menggugurkan dosa-dosanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Taib, 2 hari sajalah cukup insyaallah. Mungkin ada yang bertanya, silahkan fadhlu jika ada yang bertanya dulu. Iya, Pak. Iya. Iya. Yang pertama, bahwa ketika kita melaksanakan wudu semaksimalnya, kita mengikuti seluruh tata cara yang kita dapatkan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode seperti ini, inilah metode beramal yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat ketika mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan, mencontohkan amalan, mereka tidak terlalu banyak tanya. yakni apapun apa saja yang dicontohkan oleh Nabi dari amal tadi langsung mereka ikuti. Makanya kaidah mereka disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dengar, udah taati saja. Ya. Dia dengar kemudian taati saja. Itulah yang membuat mereka menjadi generasi terbaik. Nah, ketika kita pingin seperti itu, maka ikuti metode para sahabat di dalam meneladani beliau, khususnya dalam hal beramal. Selama memang di sana tidak ada kesulitan, selama di sana memang tidak ada uzur, ya, tidak ada sebab-sebab yang sangat memberatkan yang bisa menghalangi kita untuk melakukannya, maka lakukan. Ya, terutama dalam hal wudu. Dalam hal wudu memang jika kita memang mampu untuk melakukan secara sempurna, maka itu lebih utama. Tanpa melihat ini mana yang rukunnya, ini yang mana wajibnya, ini yang mana sunnahnya. Karena kedua, dikatakan bahwasanya para ulama belakangan setelah tiga generasi terbaik, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, mereka memperinci amalan-amalan tadi dengan memisah-misah, inilah rukun, inilah wajib, inilah sunnah. Itu mereka rinci bukan berarti tujuannya agar kita milih-milih. Saya yang wajibnya saja, yang sunnahnya kan ditinggalkan gak apa-apa. Bukan untuk itu. Tidak ada para ulama memperinci itu tujuannya supaya kalian bisa ngambil yang wajib saja, yang sunnahnya tinggalkan. Kan gak ada seperti itu. Tujuan para ulama memperinci itu. Nah, kita yang belakangan hari yang ketika mendapat perincian seperti itu, kemudian justru tambah melemah ittiba'nya kepada Nabi. Setelah mengetahui, oh ternyata ini sunnah saja kok, kan bukan begitu cara beragama atau beramal, meneladani Nabi. Tetap tadi sebagaimana para sahabat. Itu kita jadikan supaya ketika kita meninggalkan sesuatu, kita tahu apa konsekuensinya, ngulangi wudu ataukah tidak, kan itu. Yang kita tinggalkan itu apa? Rukunkah, wajib atau sunnahnya saja? Terlupakan. Nah, itulah tujuan para ulama kenapa mereka memperinci itu. Ada rukun, ada syarat, kan begitu ya? Ada wajibnya, ada sunnah-sunnahnya, ada pembatalnya. Karena mereka menemukan ada sebagian umat, sebagian kaum muslimin yang mereka itu bersikeras, bahkan menyatakan kepada kaum muslimin yang lain itu harus, padahal kalau ditinjau, diteliti oleh para ulama itu hanyalah sunnah. Nah, itu dia.
Sehingga para ulama ingin menjelaskan supaya enggak salah faham saja. Bahkan didapati ada sebagian yang menyepelekan, enggak apa-apa, tinggalkan aja itu. Padahal itu adalah rukun, bahkan itu syarat. Sehingga terjadi ini kerusakan amal nanti pada manusia, pada umat Nabi Muhammad, pada kaum muslimin. Maka dirinci oleh mereka. Taib, itu yang kedua. Nah, kemudian dari sini bisa kita ketahui bahwasanya apabila di sana sudah jelas bagaimana tadi ya istinsyaknya Nabi, kemudian cara membasuhnya Nabi, maka itulah lebih utama bagi kita untuk kita teladani. Tapi kalau ditanya dari sisi hukumnya, memang para ulama menyebutkan di sana ya bahwasanya dalam masalah istinsyak di situ ada khilaf para ulama. Tadi matmadah istinsyak karena dia masuk bagian wajah. Dia masuk pada bagian wajah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Quran itu kan induknya saja, hanya disebutkan wajah. Allah enggak memperinci wajah, hidung, mulut, enggak disebutkan wajah. Nah, kata para ulama bahwasanya ketika sudah disebutkan wajah dalam Al-Quran, faksilu wujuhakum, maka apa yang ada di dalam wajah ini yang itu dicontohkan oleh Nabi itu pun ikut wajib. Nah gitu. Tapi demikian, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya hukum itu sunnah. Artinya ketika seorang tidak istinsyak, seorang enggak kumur-kumur, cukup dia membasuh wajahnya sudah sah. Jelas ya? Nah, seperti itu. Ya, itu sudah sah. Karena yang paling utama adalah wajah, tidak perlu dia memasukkan air ke mulut, itu sunnah hukumnya. Memasukkan air ke hidung itu sunnah hukumnya ataupun mengeluarkannya. Nah, demikian. Tapi kembali tadi seperti jawaban saya yang pertama, yang kita inginkan adalah bagaimana kesempurnaan amal terlepas dari khilafnya para ulama kita. Walaupun saya pribadi menganggap itu wajib karena sudah masuk dalam bagian wajah. Ya, dan Nabi tidak pernah didapati sekalipun dalam wudu meninggalkan kumur-kumur dan istinsyak. Enggak ada didapati sahabat ngeliatin ya Nabi berwudu cuma ngusap wajah lalu dia meninggalkan istinsyak atau istinsar, meninggalkan kumur-kumur, itu tidak pernah didapati. Maka itu perkara yang wajib. Meninggalkannya dosa tapi tidak menyebabkan wudunya batal. Seorang wudu dia tidak kumur-kumur, tidak istinsyak, maka dia berdosa tapi wudunya tetap sah. Jelas ya? Kecuali memang ada bagian wajah yang tidak terbasuh air, maka ini enggak sah. Kalau ada sedikit enggak terbasuh air, cuma sininya saja misalnya, nah itu tidak sah wudunya. Karena seluruh bagian wajah yang kita sebutkan tadi harus tersentuh air. Ya, harus tersentuh air semua tadi bagiannya. Kecuali bagian kepala. Kenapa bagian kepala tidak harus tersentuh air? Karena dalam Quran penyebutannya wamsahu, usap. Namanya pengusapan itu tidak harus semuanya terkena air. Ya. Kemudian bagian kepala ataupun telinga itu kan perintahnya mengusap. Ya, wamsahu biruusikum, usaplah kepala. Kalau kita perhatikan yang dikatakan kepala itu yang mana? Yaitu tempat tumbuhnya rambut. Ya itu tidak. Tapi yang kita usap setiap hari itu kan rambut. Seharusnya kan tidak sah. Ya kan, betul kan? Seharusnya kan tidak sah. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala benar-benar memaksa harus betul-betul kepala yang terusap, maka wajib motong rambut kita terus. Ya kan begitu kan? Wajib kita botak terus kan begitu. Tapi ketika kita dapati Nabi mencontohkan ternyata rambut saja, walaupun dalam Quran itu kepala, beda kepala sama rambut. Kan enggak ada orang memahami, saya mau potong rambut kemudian dimaksud potong kepala, kan enggak. Nah, makanya Nabi SAW pernah didapati ketika wudhu beliau pakai sorban, tapi jenis sorban yang menutup seluruh rambut dan kepala, beliau mengusap sorbannya. Kenapa? Ya sebagaimana hukum mengusap rambut. Ya, jadi untuk masalah kepala memang Allah berikan keringanan. Ya, Allah berikan keringanan, sehingga demikian juga telinga. Telinga ya kalau bisa memang semua, bukan di sini saja kan begitu. Walaupun tetap sah wudunya, ya akan tetapi dia berdosa ketika tidak mengusap bagian telinga, karena telinga ini masuk bagian kepala dan harus diusap secara keseluruhan. Ya, karena memang pengusapan itu tidak harus keseluruhan. Makanya ada sebagian ulama mengatakan seperti Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak harus seluruh kepala diusap. Apabila separuh kepala saja terusap, maka ini sudah mencukupi. Makanya sebagian mazhab Syafi'i itu hanya setengah saja.
sampai qafah di sini. Ya, maka itu sudah mencukupi. Ya, cuma ada yang lebih ringan lagi, cuma di sininya saja. Itu enggak mencukupi. Ya, cuma di bagian sininya saja. Kalaupun kita mau mengikut mazhab, ya, maka yang dimaksud setengah itu berarti dari depan sampai ubun-ubun kan begini ya, sampai ubun itu namanya setengah. Bukan cuma depannya saja, karena seperti itu. Makanya saya tadi katakan di awal, lebih utama kita benar-benar meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita usap saja sampai belakang sudah. Kalau mau lebih utama, balik lagi lalu telinga. Itu lebih baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin ya. Sudah masuk waktu salat Isya. Demikian dari saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.